dalam rangka menjaga stabilitas harga bahan pokok dan juga rangkaian HUT Pemprov Jatim ke-78, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa hadiri gelar pasar murah di halaman pendopo Raden Bagus Asra Bondowoso, Sabtu 16 September 2023. Dalam giat pasar murah yang digagas oleh Pemprov Jatim melalui koordinasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur, juga Bulog kali ini tampak dijual beberapa komoditas bahan pokok dengan harga yang cukup murah. Masyarakat terlihat sangat antusias dan semakin meningkat ketika Gubernur Hovifah membagikan secara cuma-cuma sejumlah bahan pokok yang ada di pasar murah tersebut. Tidak butuh waktu lama, bahan pokok di lapak pasar murah itu pun langsung habis terbagi ke masyarakat. Menurut Gubernur Hovifah, melalui operasi pasar murah ini diharapkan bisa menjadi penetrasi pasar, terutama untuk komoditas beras. Sebagaimana kita ketahui bahwa ada kenaikan harga beras di atas HET, baik medium maupun premium. Di Jawa Timur sesungguhnya year on year September 22 ke September 23 kita surplus 9,23. Di tingkat nasional itu surplusnya 3%, kalau di sini 9 lebih. Kenapa harga mengalami kenaikan di atas HET? Karena GKG, GKP, gabah kering giling dan gabah kering panen di tingkat penggilingan memang mengalami kenaikan di atas HET. Kalau GKP, GKG di penggilingan di atas HET, maka end produknya, berasnya itu juga di atas HET. Sesungguhnya yang terjadi di Jawa Timur saat ini kita surplus. Posisi di gudang Bulog juga kita surplus. Bahkan awal September ini dari Jawa Timur ini yang biasanya kita supply 16 provinsi di Indonesia Timur di luar Sulsel, sekarang kita juga harus supply ke Sulsel. Sampai akhir tahun ini masih bisa dikatakan aman? Kalau dilihat dari stok di Bulog aman sampai akhir tahun. Tapi saya baru sampaikan, dulu kita supply di 16 provinsi Indonesia Timur di luar Sulsel. Nah sekarang Sulsel juga disuplai dari Jawa Timur. Dulu kita tidak masuk ke Sumatera. Sekarang Riau dan Babel juga disuplai dari Jawa Timur. Ini yang saya harus sampaikan bahwa sebagai sebuah bangsa, maka stok logistik kita mestinya juga bisa kita berbagi kepada provinsi yang lain. Kalau misalnya sebagian besar Ngawi memang masuknya ke food station Jakarta. Banyak sekali yang juga pedagang beras Jawa Tengah itu ambil dari Jawa Timur. Jawa Barat juga ambil dari Jawa Timur. Jadi posisinya harus dilihat secara komprehensif. Nah, kembali saya sampaikan kita surplus year on year September ke September. Tapi GKP, GKG di penggilingan itu memang di atas HET. Harapan kita bahwa GKP, GKG yang di penggilingan di atas HET itu benar-benar bisa dinikmati oleh petani kita. Sehingga nilai tambah itu akan dinikmati oleh petani kita. Itu harga di Jawa Timur sesungguhnya itu tidak paling tinggi di antara provinsi yang lain. Jadi provinsi tetangga kita itu lebih tinggi dari HET dan pelampauannya yang ada di Jawa Timur. Saya rasa itu kenapa kemudian kita melakukan pasar murah seperti hari ini. Gitu. Harapannya tentu bisa meringankan beban masyarakat. Berikutnya yang di dalam gedung pendopo ini kita membagikan zakat produktif. Saya rasa kita sudah beberapa kali melakukan di Bondowoso, dan zakat produktif ini bagi pelaku usaha ultramikro di bawahnya mikro. Harapan kita kayak tadi penjual gorengan gitu ya, mereka bisa mendapatkan tambahan dari modal usaha mereka. Akhirnya kita berharap bahwa meskipun kecil bisa menghindarkan dari jeratan rente. Karena pada dasarnya penjual-penjual gorengan itu kalaupun mereka pinjam mereka nggak banyak karena memang modalnya ya namanya ultramikro. Itu ya teman-teman. Dari Pendopo Kabupaten Bondowoso, Adat Mujiono BS TV memberitakan.